Shalom Bapak Ibu, kita berbahagia hari ini sudah merayakan Imlek, sudah makan dengan kenyang. Nanti selesai firman Tuhan, angponya ada di pintu keluar ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu penghinaan dan penyesatan ajaran Kristus Yesus Tuhan kita. Penghinaan dan penyesatan akan ajaran Kristus justru terjadi di akhir zaman. Siapa para pelakunya? Adalah para pembicara atau pendeta yang justru punya jemaat, pendukung atau pengikut yang demikian banyak. Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan di dalam firman-Nya itu sudah menyampaikan pesannya, sabdanya yang pasti digenapi. Tetapi oleh pembicara-pembicara ini tadi yang mencitrakan diri, memposisikan jati dirinya menjadi salah satu orang yang sakti, mereka justru bukan sedang menunjukkan bahwa mereka punya hubungan sangat dekat dengan Tuhan. Bukan. Tetapi apa yang mereka katakan justru sebuah penghinaan. Salah satunya ketika Anda menjumpai pendeta atau pembicara siapapun yang seringkali bilang begini, saya dipanggil Tuhan ke surga, saya dibawa Tuhan ke neraka. Itu pasti bohong. Sebab apa? Jika Anda adalah anak Tuhan yang percaya firman Tuhan ya dan amin, Anda harus menolak mereka. Sebab Yesus yang adalah Tuhan itu bilang seperti apa? Yohanes pasal 3 ayat 13. Kita lihat satu ayat ini lebih dulu. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain Dia, huruf besar, yang turun ke dunia, yaitu Anak Manusia. Siapa yang pernah naik ke surga? Yesus Tuhan pastikan, cuma aku. Sebab aku ini dari surga itu turun ke dunia, menjelma sebagai manusia. Dan ketika aku dibangkitkan pada hari yang ketiga, menampakkan diri selama 40 tahun, kemudian kalian tuh menyaksikan dengan 500 pasang mata Yesus Kristus Tuhan itu kembali naik ke surga. Ada saksi 500 pasang mata. Dan dia katakan tak seorang pun. Saudara, penghinaannya ada di mana? Penyesatannya ada di mana? Pasti pembicara ini tadi karena punya pendukung yang begitu banyak, jemaat yang mungkin bukan cuma 10.000, bisa 100.000, bisa pendukung 1 juta, sedang ingin meyakinkan bahwa apa yang aku alami itu sungguh terjadi. Jangan sampai kalian tidak percaya, terjadi. Nah, ketika pembicara ini sedang meyakinkan apa yang dia saksikan itu terjadi, tanpa sadar engkau sedang berkata apa? Yesus, engkau adalah Tuhan yang pendusta. Tinggal Anda milih sekarang. Dia betul nggak dia pernah katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Benernya di mana kalau Anda yakin dengan pembicara itu bahwa pembicara ini memang dibawa ke neraka, dibawa ke surga? Anda percaya dengan orang ini? Berarti Anda harus tidak percaya dengan siapa? Dengan Yesus yang adalah Tuhan. Itu adalah sebuah penghinaan, penyesatan ajaran. Sebab apa yang dia katakan, dia bilang naik ke surga, naik ke neraka, tidak cocok dengan ini. Penghinaan dan penyesatan, Bapak Ibu, bisa terjadi dilakukan oleh orang dalam kita, internal kita, yaitu para pendeta, pembicara yang ngerti isi Alkitab sesungguhnya. Tetapi demi uang, demi terkenal, dia harus memberikan cerita bohong, dongeng-dongeng. Artinya dongeng adalah cerita
yang tidak ada di dalam Alkitab. Itu dongeng. Dan saya prihatinnya apa? Banyak jemaat yang suka dan percaya. Mengapa demikian? Karena ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau membaca kitab suci, tidak mau membaca kitab suci, belajar kitab suci. Sehingga ketika pembicara ini ngomong atau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Anda sudah langsung terkecoh bahwa orang ini asli. Saudara, kalau Anda pergi ke Madiun, Anda beli di toko oleh-oleh, satu toko itu brem semua, capnya masing-masing, semua ada tulisannya asli. Anda pergi ke daerah Bondowoso, tape semua asli. Anda datang ke kota saya Kediri, semua tahu asli. Bedanya apa dengan para pengkhotbah yang sebut nama Tuhan Yesus? Anda juga bilang semuanya asli. Padahal Yesus Kristus Tuhan sudah sempat peringatkan saudara dan saya, hati-hati di akhir zaman justru banyak nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Oleh karena mereka menyamar, mereka mesti pakai nama Yesus Kristus Tuhan yang sama dengan yang asli, supaya penyamarannya tidak diketahui. Nah, Bapak Ibu, hati-hati, hati-hati ya. Atas perbuatan mereka, mereka pasti akan menuai buahnya. Sebab Alkitab berkata pada Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Dan ayat firman Tuhan ini diaminkan oleh semua bangsa. Semua bangsa itu mengaminkan ayat ini. Baik Kristen maupun tidak, itu ngerti tentang hukum Tuhan tabur tuai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, para pengajar, nabi-nabi palsu yang mengajarkan bukan firman Kristus. Penyesat-penyesat ini pasti akan menuai apa? Kebinasaan. Pasti. Demikian pula kalau Anda tidak hati-hati. Kalau Anda tidak hati-hati, nanti pengikut, pendukung, pengajar yang sesat, pengikutnya ikut binasa. Sebab apa? Tuhan sudah memperingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus hati-hati. Sebelum ke sana, saya ingin putarkan videonya lebih dulu. Akibat benih yang ditabur, dia harus menuai. Ada 2 video yang akan kita saksikan. Mereka yang melecehkan nama Tuhan Yesus dan menghinakan Alkitab. Ini bukan cuma sekedar kertas, buku, bukan. Tetapi ini adalah kumpulan sabda firman Tuhan. Hati-hati, berbahaya sekali orang yang menghinakan seperti ini. Kita saksikan lebih dulu. I don't mean to brag, I don't care, but I want you to know, double vaxxed, booster, flu shot, and I'm going to be honest, I have the shingle shot too. And I still get my period. What? Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice.
Bapak Ibu, ini adalah seorang komedian yang melecehkan nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam lawakannya dia melakukan ejekan. Terus kemudian dia jatuh itu tadi, dipikir penonton ini adalah bagian daripada lawakannya dia. Ternyata enggak. Dia langsung menuai daripada buah dari benih yang dia tabur, yaitu menghinakan Yesus Kristus Tuhan. Dan dia menderita sakit, ada pendarahan di kepalanya dia. Ini adalah orang yang ngerti tentang firman dan mengenal Yesus Kristus Tuhan sesungguhnya. Oleh karena itu hati-hati ya. Yang satunya lagi adalah mantan orang Kristen yang sudah berpindah agama. Namanya Agustan. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Allah Akbar. Udah, tenang, dah ya. Udah dimatiin ya. Udah. Nah Bapak Ibu, akhirnya seorang yang menghinakan Alkitab, yang ditaruh di pantat, dikentuti, dan dia bilang, nanti coba dilihat apakah saya dalam 1 bulan, Agustan namanya, itu akan mati. Tuhan belum buat dia mati, tetapi dia sudah menuai dari benih yang dia tabur, buahnya sudah. Dia kena stroke hari ini. Nangis-nangis sekarang, ingin sembuh. Nah Bapak Ibu, hati-hati ya, hati-hati. Karena apa yang ditabur orang, itu pula yang akan dia tuai buahnya. Nah Bapak Ibu, tadi kita membicarakan para pembicara besar atau pendeta-pendeta yang punya pengikut dan pendukung yang sangat banyak, yang tidak mengajarkan ajaran Kristus Yesus seperti kitab suci, berarti dia disebut sebagai apa? Pengajar yang menyesatkan. Walaupun dia sebut Yesus sebagai anak Tuhan, orang menyangkal Tuhan Yesus tidak harus dengan penolakan lewat kata-kata, tidak. Tetapi orang bisa saja menyangkal Yesus Kristus Tuhan karena apa? Apa yang diajarkan oleh Kristus itu diselewengkan. Sama. Bapak Ibu, orang seperti ini akan menuai buahnya. Tadi saya katakan hati-hati, yang menuai buahnya bukan cuma pengajar. Yesus yang adalah Tuhan pernah berkata, penyesatan memang harus ada. Tetapi lebih baik buat seorang penyesat, sebuah batu kilangan dikalungkan pada lehernya, kemudian orang ini ditenggelamkan. Artinya penyesat pasti mati. Jadi jangan coba-coba Anda butuh terkenal, butuh punya banyak pendukung, tetapi dengan memberikan cerita-cerita dongeng sifatnya yang tidak ada di Alkitab. Buahnya apa? Kematian loh. Buahnya kematian. Bagaimana dengan pendukung? Bagaimana dengan pengikut? Saya tadi katakan
pengikut atau pendukung dari pengajar sesat itu pun dibinasakan oleh Tuhan. Kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Anda kadang itu terbuai di sebuah gereja itu karena apa? Gerejanya besar, AC-nya dingin, musiknya enak, mobilku parkir aman, panggungnya banyak lighting yang luar biasa. Daripada di rumah di sini dengernya musik. Khotbahnya enak. Bapak Ibu, khotbah enak belum tentu benar. Hati-hati ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Zaman dulu sudah muncul nabi palsu. Ya. Demikian pula di antara kamu zaman sekarang akan ada guru-guru palsu. Perhatikan kalimat berikutnya. Mereka akan memasukkan apa saudara? Pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa yang dibinasakan? Yang diajar. Hati-hati. Yang diajar. Sebab apa? Yang diberikan itu, yang dimasukkan itu adalah pengajaran sesat. Anda terima, Anda kagumkan apa? Pendetaku ganteng, pendetaku soge. Loh, di dalam Alkitab ini tidak pernah ada pemberita firman yang kaya. Mulai Nabi, Tuhan Yesus, Rasul, itu tidak ada yang kaya secara jasmani. Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia untuk membangun kerajaan Allah, kerajaan surga. Dia beritakan kebenaran. Antikristus datang untuk membangun kerajaan dunia. Dia bicara tentang hal-hal duniawi. Hati-hati. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka adalah pengajar, nabi-nabi palsu tadi, juga pengikut pendukung. Mengapa firman Tuhan ini ada? Sebab firman Tuhan sudah mengajarkan kepada saudara dan saya, memberikan peringatan. Kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6, tapi nanti kita perhatikan ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6 nanti ya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab Anda itu ada judul bacaannya. Judul bacaannya adalah Roh Kristus dan Roh Antikristus. Kita membedakan pengajar itu Roh Kristus atau Roh Antikristus. Itu gampang di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi kita diminta apa? Ujilah roh-roh itu. Jadi Anda itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji semua pembicara, termasuk saya. Jangan-jangan saya nyeleweng, saya bukan dari Tuhan. Anda harus nguji, harus pinter. Untuk bisa nguji harus ngerti. Tidak boleh cuma membeo. Pendeta yang ngomong amin, amin. Yang diaminkan apa Anda tidak tahu. Ini harus diuji. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu, kita loncat ke ayat yang keempat dan kemudian kelima. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan guru-guru palsu itu, sebab yang satu itu yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang satu yang ada di dunia ini. Ini terjemahnya tidak sama dengan Alkitab yang biasa. Jadi roh yang ada di dalam kamu, yang biasa Anda dengar itu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita yang berasal dari Allah itu punya roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam
dunia. Jadi kita tidak ada alasan takut melawan nabi-nabi palsu. Sebab ketika kita takut, kita diam saja, Tuhan bisa marah. Saudara, saya berikan dulu supaya Anda yakin kalau kita membiarkan ada nabi palsu, Tuhan marah. Wahyu pasal 2 ayat 20. Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, zaman sekarang banyak pembicara yang ngaku apa? Kayak nabi. Dia kalau khotbah selalu bilang apa? Tuhan bicara dengan saya. Jadi jangan biarkan ini. Anda tidak usah sungkan. Kalau perlu, aku tidak ke gereja kamu karena kamu bukan pengajar yang benar. Yang bisa menyampaikan pesan Tuhan itu cuma nabi. Setelah zamannya Tuhan Yesus, belakangnya sudah tidak ada nabi, yang ada rasul. Tetapi karunia kenabian ada. Karunia kenabian ada. Kuncinya cuma satu, yang dia katakan, yang mengatasnamakan Tuhan, itu harus terjadi. Kalau tidak, ini palsu. Silahkan kamu ngomong atas nama Tuhan, konsekuensinya itu terjadi. Jika tidak, kamu pasti palsu. Nah, di sini Tuhan menegur jemaat di Tiatira. Kenapa kamu membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah? Sama dengan zaman sekarang. Ada begitu banyak pendeta yang walaupun dia tidak ngomong aku seorang nabi, tetapi orang yang ngerti Alkitab dengan kamu seringkali bilang ini pesan dari Tuhan. Jelas kamu ingin diakui bahwa kamu punya karunia kenabian. Saya dapat penglihatan. Itu hanya untuk nabi. Nah, kalau Anda tidak percaya, kita lihat Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, huruf besar Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, huruf besar Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat yang ketujuh yang sekarang banyak dicitrakan oleh seorang pendeta zaman sekarang. Bahkan ada yang bilang, saya bukan nabi, tetapi saya the messenger. Wah, ya, pakai istilah keren, penyampai pesan Tuhan. Ayat 7 lihat, mereka menyamakan dirinya dengan Musa. Ini padahal nabi. Tuhan ngomong apa? Kalau ada nabi, paling kamu tak kasih mimpi, kamu tak kasih penglihatan, tetapi Musa istimewa di hatiku. Ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Musa itu bertemu muka dengan muka. Zaman sekarang banyak pendeta yang ngaku ketemu Tuhan Yesus, terus mulai ngomong lubang pakunya di sini. Yang satunya ngomong lubang pakunya di sini. Loh, sing bener sing mana? Ngerti,
Ada begitu banyak pendeta yang bilang, saya dapat penglihatan, Tuhan bicara dengan saya. Apalagi kalau suami istri sama-sama pendeta, sama-sama pendeta sakti, selalu ngomong, saya dapat penglihatan, Tuhan bicara dengan saya. Jangan percaya Bapak Ibu. Anda bisa cek di Google, berapa banyak pendeta laki-laki yang masuk penjara karena selingkuh, karena dosa seksual. Bagaimana dia, istri pendeta ini bisa bilang, Tuhan bicara dengan saya, Tuhan kasih saya penglihatan. Yang jauh-jauh sana, yang deket suaminya selingkuh aja dia tidak tahu. Kok yang sana-sana omong kosong. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Kita kembali pada 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang kelima. Roh antikristus itu kelihatan sekali perbedaannya dengan roh Kristus, roh Allah. Ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Jadi kalau ada pembicara ngajar jemaat yang bicaranya tentang hal-hal duniawi, saudara waspada. Jangan saudara berpikir, wah aku kan masih hidup di dunia. Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah memberikan akses tentang sukses duniawi. Tapi zaman sekarang banyak pendeta yang berani memberikan jaminan, rahasia untuk sukses, rahasia rezeki melimpah di tahun 2023. Tidak pernah. Tetapi banyak yang mendengar. Sebab apa? Yang mendengar juga berasal dari mana? Dari dunia. Ini ayatnya Alkitab. Mereka berasal dari dunia ini, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia ini mendengarkannya. Mereka pengikutnya banyak, pendukungnya banyak, dan apa yang disampaikan itu semua berkata, wah ini jadi berkat. Tetapi tidak sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Justru dia bilang apa? Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia tidak melarang saudara dan saya menjadi orang yang sukses dan kemudian kaya. Tetapi dia memberikan warning, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab orang kaya punya banyak daya beli, punya banyak daya tawar. Dan hati-hati, iblis setan itu selalu menawarkan nikmat dosa yang oleh orang kaya bisa dibayar. Bukankah banyak pengusaha yang bilang, ayo dinikmati hidup yuk, mumpung jek iso. Kita tidak tahu loh tahun depan. Nah Bapak Ibu hati-hati. Yesus yang adalah Tuhan membangun kerajaan Allah, yaitu dia menyampaikan kebenaran dan keselamatan. Tetapi iblis setan itu membangun kerajaan dunia. Memberikan tawaran nikmat daging, nikmat mata, dan keangkuhan hidup. Oleh karena itu, ketika seseorang berbicara tentang hal-hal dunia, patut kita waspadai. Sebab Alkitab jelas menulis, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Bapak Ibu, renungan kita singkat, bawa pulang. Berhati-hatilah dengan iman yang dewasa. Jangan Anda beribadah
hanya karena situasi gerejamu yang Anda merasa nyaman. Tetapi ujilah roh-roh itu lebih dulu, apakah itu berasal dari roh Allah atau roh antikristus. Sebab resiko ada di tangan kita masing-masing. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu tadi akan berusaha memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Artinya pengikut pendukung, pengajar-pengajar yang sesat, pengikutnya oleh Tuhan ikut dibinasakan. Saya yakin Anda akan dengan bijaksana memahami firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.